Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika ingin mantan kembali, jangan pernah memintanya, tetapi biarkan dia yang minta duluan. Ya, jadi bagaimana kita pengen mantan kembali dan ingin kembali bersama mantan jika kita ngejar-ngejar dia. Sementara biasanya perpisahan itu yang paling populer sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, penyebabnya yang pertama adalah karena kehadiran dari orang ketiga. Ya, kita kejar-kejar mantan sedang kasmaran dengan orang ketiga, bagaimana dia mau menerima kita? Orang sedang jatuh cinta kok dengan orang lain. Ya. Kemudian penyebabnya yang kedua, biasanya karena orang tuanya tidak merestui, orang tuanya tidak mau dia dengan kita. Dan kita meminta kepada dia, lah orang tuanya tidak mau kok. Sejak dia meminta perpisahan pun kan penyebabnya karena orang tuanya tidak mau. Jadi kalau kita ingin kembali bersama dia dengan cara memintanya, ya pasti ditolak terus sampai orang tuanya memberikan izin kan. Nah, jadi kalau kita ingin dia kembali, ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar mantan yang minta balik duluan. Yang pertama, tadi ya, kita berhenti mengejar-ngejar mantan. Karena dengan cara berhenti mengejar-ngejar mantan, manfaatnya sangat banyak. 1, menghindari pertengkaran. Mantan tuh ya, ketika dia merasa terganggu terus dengan kehadiran kita, sangat mungkin sekarang dia berpisah tapi masih memendam rasa cinta. Tapi karena kita datang terus, dia merasa terganggu dengan kehadiran kita, bisa jadi rasa cintanya berubah jadi jengkel, jadi marah, dan seterusnya. Yang kemudian membuat dia dari masih berpikir untuk kembali, jadi memilih untuk tidak pernah kembali. Nah, manfaatnya yang lain. Ketika kita tidak ngejar-ngejar mantan, nah mantan sekarang bisa merasakan, ya, bagaimana sih rasanya tanpa kehadiran kita. Bagaimana rasanya menjalani hari-hari tanpa ada kita yang mensupport, membantu, memberikan semangat, memberikan perhatian, dan seterusnya. Nah, dengan cara itu kita sebenarnya sedang memberikan kesempatan kepada mantan untuk kangen kepada kita. Ya, kalau kita kejar-kejar terus, bagaimana dia mau kangen kan? Tapi dengan cara berhenti ngejar-ngejar dia, kita memberikan waktu kepada dia untuk belajar merindukan kita dan manfaat-manfaat lainnya. Dan yang paling penting, kalau kita ngejar-ngejar mantan terus, artinya kita yang akan minta terus untuk kembali bersama dia. Lah, kalau begitu kapan mantan punya kesempatan untuk minta balik duluan? Nah, kemudian yang kedua yang juga harus kita lakukan jika masih mencintai dan menginginkan mantan, mengunci jodoh mantan agar menjadi milik kita. Memagari mantan agar tidak bisa didekati oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, kok bisa kita mengunci jodoh mantan? Bukannya jodoh itu sudah tertulis takdirnya, ya? Kita sering membahas itu. Tapi bagi yang baru menemukan channel ini,
bahwa takdir itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Tidak bisa kita tolak, kecuali dengan doa. Artinya, kalaupun mantan itu bukanlah jodoh kita, dia memang jodohnya orang ketiga. Tetapi ketika kita masih mau terus berdoa, Allah kabulkan doa kita. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh, ya. Nah, sehingga itu pentingnya kita berusaha untuk mengunci jodoh mantan dengan doa. Doa itu luar biasa. Kenapa? Karena doa itu adalah yang terpenting di sisi Allah. Laisa sayun akrama 'alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Ya, jadi yang terpenting itu kita masih mau terus berdoa. Nah, karena doa itu sangat penting di sisi Allah, maka satu-satunya yang bisa mengubah takdir itu adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, jadi itu yang kedua. Kita mengunci jodoh mantan dengan terus berdoa, memohon pertolongan Allah agar mantan menjadi jodoh kita dan kita menjadi satu-satunya jodoh untuk mantan, ya. Kemudian kita berdoa kan juga untuk memagari mantan. Kita berdoa memohon pertolongan Allah agar mantan dijauhkan dari godaan orang ketiga, dipisahkan dari orang ketiga yang sudah merebut dia dari kita, ya. Agar mantan dijauhkan dari bisikan-bisikan orang-orang yang ada di sekelilingnya dan tidak menyukai kehadiran kita atau tidak setuju dengan kita. Nah, itu namanya kita memagari mantan dengan doa-doa kita. Itu yang kedua, ya. Kemudian usaha zahiriah juga penting. Yang ketiga, ya. Sekarang adalah waktunya yang paling tepat untuk betul-betul serius menata hidup kita kembali. Karena kalau kemarin bersama mantan kita merasa kocar-kacir, ya, kita harus bekerja, tapi juga harus membackup mantan, mensupport mantan, ya, harus membantu dia ke sana kemari, ya, nyetirin dia, antar jemput dia. Tanpa kita sadari, itu sebenarnya banyak sekali loh, ya, menghabiskan waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk mencari rezeki, ya. Nah, sekarang ketika kita sendiri, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menata hidup kita, mengejar cita-cita kita, meraih mimpi-mimpi kita, dan mencari rezeki sebanyak-banyaknya, ya. Karena apapun alasan orang tuanya mantan menolak kita, tidak merestui kita, mereka akan tunduk, akan luluh hatinya ketika melihat kalau kita menjadi kaya, ya. Jadi awalnya mereka tidak suka dengan kita, tetapi setelah tahu sekarang betapa kaya rayanya kita, itu akan luluh sendiri itu hatinya. Dari menolak jadi sangat menginginkan mantan untuk bisa bersama kita. Begitu juga dengan kalau mantan berpisah dengan kita karena faktor orang ketiga, ya. Ketika mantan tahu betapa sukses, mapan, dan kayanya kita pada saat ini, kita punya segalanya, maka
secara otomatis ya, mantan juga akan luluh hatinya, akan tertarik kepada kita. Karena zaman sekarang sepertinya sulit menemukan ya, orang yang tidak mau punya pendamping hidup yang kaya raya, terkenal, cantik ataupun ganteng, dan punya segalanya. Nah, sepertinya nyari orang yang menolak kalau ditawari punya pendamping hidup seperti ini sudah sangat sulit. Maka ketika mantan melihat betapa kayanya kita, betapa manfaatnya kita, betapa suksesnya kita, sama dengan orang tuanya, mantan pun akan luluh tuh, akan tertarik untuk kembali kepada kita ya. Nah, jadi sekarang usaha zakhiriyahnya bukan ngejar-ngejar mantan, tetapi kita mengejar masa depan kita, fokus mengejar cita-cita kita, fokus bekerja. Insya Allah kerja keras kita akan menghasilkan sesuatu ya. Apa yang bisa kita dapatkan itu akan sesuai dengan hasil jerih payah kita. Wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Kalau manusia mau berusaha maksimal, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi ketika dia berusaha minimal, maka hasilnya pun akan sesuai dengan usahanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.